Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku nih, Mama Kaindra. Alhamdulillah upload lagi video. Gimana kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, di awal bulan seperti biasa nih aku mau sharing tentang budgeting bulanan ya teman-teman. Gimana nih, udah mulai merancang untuk keuangan di bulan Desember belum? Ini udah akhir tahun ya teman-teman, gak kerasa, Masya Allah udah di akhir tahun 2024, bentar lagi ke 2025. Alhamdulillah selama 1 tahun kemarin aku konsisten untuk budgeting, walaupun tidak setiap bulannya itu mulus ya, tentunya ada yang minus, ada ya sisa gitu ya, namanya juga keuangan gitu ya, tidak selalu stabil, gimana kebutuhan dan penghasilan. Oke, sebelum mulai budgeting di bulan Novembernya nih, aku mau evaluasi dulu atau mau nge-review budget di bulan November ya teman-teman. Seperti dilihat, untuk dompetnya itu tidak ada yang sisa, artinya memang di bulan November kemarin itu aku nggak punya sisa uang bulanan ya teman-teman. Jadi 0 rupiah untuk sisanya, bahkan mungkin minus ya, tapi alhamdulillahnya di akhir bulan itu ada rezeki yang tak terduga, jadi itu tuh bisa menutupi kekurangan yang ada di bulan November gitu ya. Allah itu memberi rezeki tuh luar biasa ya teman-teman, gak disangka-sangka bisa lewat mana aja. Oke, ini selanjutnya nih aku mau hitungin challenge 2.000 rupiah di bulan November kemarin. Ini aku sisihin ya seperti biasa, semaunya aja sih nyisihin 2.000-nya ketika memang lagi nggak dibutuhkan. Ini aku sisihin aja. Dan untuk di bulan November ini aku berhasil buat ngumpulin uang 2.000-annya sebanyak 11 lembar ya teman-teman. Alhamdulillah udah mungkin setahun ya nih aku bikin challenge 2.000 dan memang belum terpenuhi si kolomnya, tapi ini tuh bener-bener gak kerasa untuk nabungnya gitu. Jadi kayak nabung gak nabung gitu, karena memang nominalnya kecil nih. Seperti dilihat nih, tinggal 9 kotak lagi ya teman-teman untuk menyelesaikan challenge 2.000 ini. Mudah-mudahan akan selesai lebih cepat sih teman-teman, amin. Oke, kita mulai untuk budgeting di bulan Desembernya ya teman-teman, bulan terakhir di tahun 2024. Mudah-mudahan di bulan ini keuangannya lancar ya teman-teman, bisa bersisa dan juga bisa baiklah ya keuangannya, pengeluaran tidak lebih besar dari pemasukan, amin. Nah, untuk keuangan di bulan Desember ini gak beda jauh sebenarnya dengan bulan yang lalu. Cuman aku tuh di bulan ini lebih banyak untuk nabungnya ya teman-teman. Nabung ke tabungan rekeningnya itu lebih banyak dibandingkan bulan kemarin, karena memang aku lagi memang harus menabung lebih banyak, karena bulan-bulan kemarin itu banyak uang dari uang tabungan itu terambil untuk kebutuhan ya teman-teman. Jadi kita harus nabung lagi nih, biar kalau misalnya ada kebutuhan mendesak itu tidak bingung gitu. Oke, di sini aku bagi jadi 3 kotak ya. Seperti biasa ada saving, ada giving, dan juga ada living. Nah, untuk kali ini savingnya tuh nggak akan banyak-banyak ya teman-teman. Biasanya tuh aku kan bagi menjadi beberapa bagian gitu. Ada pendidikan Kaindra, ada tabungan lebaran. Nah, kalau kali ini itu aku menyesuaikan ya semuanya, karena memang lagi mendesak untuk mengumpulkan dana darurat atau dana tabungan gitu ya. Jadi ini cuma 3 aja untuk savingnya. Yang pertama itu ada tabungan rekening, tadi untuk nominalnya aku tidak sebutkan di sini ya teman-teman. Terus ada tabungan lebaran, biasanya kan 150.000. Nah, ini aku tuh mau rubah atau mau satuin aja ke tabungan 2 juta rupiah atau tabungan yang tantangan 2 juta itu. Selanjutnya ada kebutuhan ya. Di sini tuh kebutuhan untuk nabung servis motor atau enggak skincare ya teman-teman. Terus ada giving, ini aku sedikit memberi kepada orang tua. Lanjut nih di living yang biasanya menjadi pengeluaran sehari-hari ya selama 1 bulan. Yang pertama tuh ada groceries. Di sini aku anggarin 350.000 aja, insya Allah cukup. Nah, untuk belanja mingguannya bulan kemarin itu aku anggarin 125.000, ternyata cukup
susah ya untuk nganggarin 125.000 per bulan, jadi ini aku naikin aja jadi 150.000 seperti biasa untuk setiap bulannya. Ini aku tulis dari belanja mingguan ke-1 sampai ke-4. Jadi ini tuh cuma 4 minggu ya teman-teman. Untuk minggu kelimanya nggak ada. Jadi untuk per minggunya ini aku ada yang 7 hari, ada yang 8 hari gitu ya, disesuaikan lah pokoknya ya. Terus ada beras, di sini aku nganggarin 150.000. Kayaknya pemakaian beras sekarang ini lagi meningkat nih. Biasanya cuma 8 kilo, sekarang itu pasti 10 kilo lah minimal dalam setiap bulannya. Jadi aku anggarin 50.000. Terus ada gas galon yang aku anggarin 100.000 aja. Terus ada kebutuhan Kaindra itu 550.000. Ini untuk udah SPP sama kebutuhan Kaindra bekal gitu ya teman-teman. Terus untuk jajannya ini aku anggarin 250.000. Untuk obat, ini obat untuk aku ya, vitamin gitu, ini 200.000. Dana jaga-jaganya aku anggarin 50.000 aja, transport 400.000, internet 200.000, dan yang terakhir ini ada PDAM sama listrik. PDAM listrik ini aku anggarin 300.000. Alhamdulillah di bulan ini tuh kurang dari 300.000 ya teman-teman. Oke, ini udah beres untuk nganggarin livingnya. Sekarang masuk ke bagian masukin uang ke dalam dompet atau ke dalam posnya masing-masing ya teman-teman. Di sini tuh ada banyak pecahan karena memang aku tuh udah pakai sebagian ya, karena ini tuh pas tagnya tuh tanggal 2 Desember gitu. Jadi aku tuh udah pakai sebagian uangnya. Jadi ada beberapa yang udah berkurang gitu ya. Kayak ini belanja mingguan ini tinggal 80.000 lagi. Dan ada pos lain juga ya yang udah keambil, kayak posnya kebutuhan Kendra, terus ada posnya jajan juga udah keambil. Gak kerasa nih udah sekitar 2,5 tahun ini aku nerapin budgeting seperti ini untuk mengatur keuangan rumah tangga. Walaupun nggak selalu mulus ya teman-teman, kadang tuh minus, kadang lebih gitu ya, kadang uang tabungan keambil gitu ya, tapi kan itu namanya juga proses ya teman-teman. Dengan budgeting ini bisa nabung gitu ya, dan tabungan itu bisa dipakai ketika memang kita tuh lagi ada kebutuhan yang lebih banyak. Jadi tetap semangat ya buat teman-teman yang masih berproses juga sama kayak aku untuk mengatur keuangan rumah tangga yang memang gak selalu mulus gitu ya teman-teman, kadang juga minus. Jadi tetap semangat karena memang ini tuh jadi pembiasaan baik bagi kita untuk mengatur keuangan. Jadi ketika menerima uang yang lebih itu gak akan kalap lagi, ataupun misalkan pemasukannya lebih sedikit, itu kita tuh lebih tenang lah istilahnya kalau misalkan menerapkan budgeting seperti ini ya menurutku. Oke, ibu udah beres untuk masukin uang yang pemberian cash ke dalam posnya masing-masing. Nah ini tabungan lebaran itu udah aku tinggalkan ya teman-teman, karena memang udah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan di bulan-bulan sebelumnya. Jadi ini aku langsung ke servis motor ya teman-teman. Ini tuh harusnya aku masukinnya 150, tapi malah cuma 50.000 aja gitu. Jadi di akhir nanti aku masukin lagi. Yang biasanya aku simpan 150.000 per bulan untuk tabungan lebaran, ini aku masukin aja atau aku satuin aja ke tantangan menabung 2 juta rupiah ya teman-teman, karena ini memang masih banyak kotak yang belum diarsir. Jadi aku satuin ke tantangan nabung aja. Yang bulan kemarin juga ini aku udah masukin ya teman-teman. Jadi di sini aku arsir atau aku highlight yang kotak 15.000-nya sebanyak 10 kotak. Jadi untuk tahun 2025 nanti mungkin aku nggak akan punya tabungan lebaran ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa diganti sama tabungan 2 juta ini. Ini untuk keperluannya nantilah aku akan sebutkan nanti ketika misalkan ini sudah beres gitu. Jadi kalau misalnya ada sisa uang belanja atau sisa uang bulanan dan juga per bulannya, aku akan nabung 150.000 ke sini ya.
Oke, lanjut ini part terakhir. Ini aku masukin uang yang tadi udah di posin secara bulanan ke dompet mingguan ini yang sehari-hari aku bawa ya teman-teman. Ini tuh menurutku ngebantu banget biar lebih teratur sih keuanganku. Mungkin ada beberapa orang yang gak nyaman ya, kayak yang ribet gitu ya. Tapi menurutku itu tuh kan kenyamanan masing-masing ya. Menurutku dengan aku yang suka ngambil uang itu suka bablas gitu teman-teman. Kalau misalkan jajan 250.000 nih sebulan, misalkan per minggunya nggak di budgetin, itu bisa aja aku tuh seminggu ini tuh ngeluarin uangnya 100.000, 150.000 gitu ya untuk jajan. Jadi itu bakal susah juga nanti kan ke akhir bulannya. Jadi dengan kayak gini tuh ngebantu banget biar sampai akhir bulan tuh tetap aman uangnya gitu. Tapi balik lagi ya, itu ke kenyamanan masing-masing. Oke, alhamdulillah udah beres nih teman-teman untuk budgeting bulan Desembernya. Mudah-mudahan dari video ini ada manfaat yang bisa diambil ya teman-teman. Semangat buat teman-teman yang juga masih sama-sama belajar sama kayak aku untuk mengatur keuangan rumah tangga. Dan jangan lupa bantu untuk subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum, bye-bye.